Saudara-saudara, yang akan Anda dengar sekarang sungguh luar biasa, tapi bukan luar biasa yang baik. Ini buruk, sangat buruk. Saat umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, hari besar, hari penuh harapan dan sukacita di sebuah tempat kecil bernama Teluk Naga di Indonesia, rumah doa umat Kristen disegel oleh pemerintah daerah di hari Paskah. Mereka nggak teriak-teriak, nggak ganggu siapa-siapa, cuma berdoa, tenang, damai. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah ditempeli kertas kuning di depan pintu. Dibilang tidak boleh beribadah. Ini konyol. Benar-benar memalukan. Katanya sih soal izin. Ya ampun. Izin. Mereka sudah urus, mereka sudah coba. Tapi tetap saja ditolak. Padahal mereka cuma mau ibadah, bukan bikin konser rock. Ini bukan soal surat. Ini soal kebebasan. Kebebasan beragama. Dan yang lebih gila lagi ini dilakukan saat Paskah. Hari paling penting bagi umat Kristen. Kalau ini bukan bentuk intoleransi, saya nggak tahu lagi apa. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kita semua harus peduli, bukan cuma di Teluk Naga tapi di seluruh Indonesia. Ini cari BBC News. Gundas saat Paskah usai rumah doa di Tangerang disegel. Ada ketakutan, apalagi rumah doa kami sudah ditempel tanda kuning. Suasana khusyuk perayaan Paskah Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen POUK Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang, Banten mendadak berubah menjadi duka saat gedung tempat mereka biasa berdoa disegel aparat pemerintah daerah pada Sabtu 19 April. Pemasangan segel ini bentuk provokasi yang bisa mengundang kelompok intoleran bertindak atas dasar penyegelan tersebut, kata pegiat. Perayaan Paskah dalam 2 tahun terakhir punya cerita yang bikin sesak Nirmala, salah satu jemaat POUK Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tahun lalu, sekelompok orang mengeruduk gedung yayasan yang dikira gereja, tempat mereka sedang bersiap untuk merayakan Paskah keesokan harinya. Di bawah bayang-bayang ketakutan, perayaan Paskah tetap berjalan di sebuah ruko yang mereka sewa untuk beribadah. Kami masih bisa merayakan Paskah sebagaimana jemaat yang lain semuanya, tutur Nirmala kepada wartawan Hilman Hendoni yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu 20 April. Kita bisa bersenda gurau, berlomba-lomba, ada kuis-kuis yang diadakan seperti gereja-gereja yang lain. Tapi tahun ini, suasana khusyuk perayaan Paskah mendadak berubah menjadi duka saat gedung tempat mereka biasa berdoa disegel aparat pemerintah daerah pada Sabtu 19 April. Imbasnya, rangkaian perayaan Paskah pada Minggu 20 April terpaksa berhenti hanya untuk kami beribadah, dengar firman, lalu pulang. Aku Nirmala, Paskah, kenang Nirmala, selalu membawa kehangatan di antara jemaat Tesalonika. Perayaan Paskah selalu diikuti makan-makan. Kami dulu itu bersama-sama, semuanya kami anak-anaknya bersenda gurau, lalu mendadak Nirmala terisak. Sekarang nggak dapat lagi itu. Sekarang terus ada ketakutan itu terus. Apalagi sekarang lagi rumah doa kami itu sudah ditempel tanda kuning lagi. Kuning yang dimaksud Nirmala adalah penanda penyegelan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipasang pada Sabtu 19 April. Penyegelan itu hanya terjadi sehari setelah jemaat melakukan prosesi Jumat Agung, salah satu rangkaian dalam 3 hari suci Paskah di rumah doa mereka. Karena khawatir akan digeruduk lagi seperti tahun sebelumnya, maka perwakilan jemaat, suami Nirmala adalah ketua Majelis Jemaat Tesalonika, bersama pendeta dan ketua yayasan, mengurus izin ke otoritas dan pihak berwenang setempat. Sampai jam 12 malam belum pulang dari Polsek Teluk Naga
untuk mendapatkan itu, kata Nirmala lagi. Juru bicara jemaat Pauke Tesalonika, Pendeta Michael Siahaan, mengungkap bahwa sebelumnya yayasan telah menyurati Camat Teluk Naga untuk meminjam aula kecamatan demi peringatan Jumat Agung. Surat itu dikirim pada 15 April silam. Namun, kata Michael, tidak ada balasan. Oleh sebab itu, mereka akhirnya memutuskan beribadah di rumah doa berbekal surat rekomendasi dari Komnas HAM untuk kebebasan beribadah. Sekitar 50-an jemaat gereja datang menumpang mobil, motor, dan berjalan kaki melangsungkan ibadat dengan hikmat di bawah kawalan aparat. Apa akar masalah yang dihadapi jemaat POK Tesalonika? Sejak persekusi yang dialami POK Tesalonika oleh sejumlah orang pada 30 Maret 2024, sehari menjelang Paskah, yayasan terus berjuang agar bisa beribadah di rumah doa mereka sendiri, yakni gedung Yayasan POK Tesalonika. Yayasan ini telah mengupayakan izin persetujuan bangunan gedung PBG yang memang dibutuhkan untuk bangunan rumah doa mereka. Tapi izin ini menurut pengurus Yayasan POK Tesalonika, Pak Dede, tak kunjung diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Dia menduga izin tak keluar karena khawatir bangunan akan digunakan sebagai gereja. Padahal katanya bangunan hanya akan digunakan sebagai rumah doa. Aturan mendirikan gereja di Indonesia diatur oleh Surat Keputusan Bersama SKB 2 Menteri yang mensyaratkan minimal 90 jemaah yang memiliki KTP dan tinggal di sekitar gereja. Selain itu, perlu dukungan dari minimal 60 warga sekitar yang disahkan lurah kepala desa, rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, dan rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama setempat. Namun untuk pendirian rumah doa tak perlu izin khusus. Hanya dokumen persetujuan bangunan gedung PBG tadi. Prosesnya kami lewati semua, kata Pak Dede lagi. Pendeta Michael Siahaan menganalogikan rumah doa sebagai semacam musala bagi umat Muslim. Musala dan masjid kan beda. Jadi rumah doa itu termasuk dalam kapel, langgar, surau, musala. Itu termasuk jenis itu, jelas Michael. Sama seperti Pak Dede, Michael berkukuh untuk jenis yang terakhir tak perlu IMB melainkan PBG. Lama menanti kepastian PBG untuk rumah doa mereka, yayasan akhirnya menggunakan bangunan baru untuk ibadah. Namun, pemerintah Kabupaten Tangerang justru menyegel tempat itu. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan aula kecamatan untuk beribadah. Mulai 21 April 2024, para jemaat beribadah di aula kecamatan, sedangkan nasib rumah doa mereka menggantung. Hingga kini, kami tidak boleh banyak minum, biar tak perlu ke toilet. Aula kecamatan yang digunakan sebagai lokasi peribadatan sementara berjarak sekitar 2 km dari lokasi kebanyakan para jemaat tinggal. Lokasinya berseberangan dengan masjid, tapi kata para pengurus dan jemaat gereja, fasilitas di gedung ini tidak memadai. Penerangan di dalam gedung diklaim sangat minim, sementara sirkulasi udara di dalam ruangan hanya mengandalkan kipas angin dan lubang angin di dinding bagian atas. Aula itu pun tak memiliki fasilitas toilet. Jadi kami dari rumah diingat-ingatkan jangan banyak minum, biar jangan nanti, buang-buang air kecil di sana. Begitu kami semua diimbau, jelas Nirmala. Bila cuaca sedang terik, maka suasana panas di dalam aula hampir tidak bisa dielakkan. Tapi kita punya iman, memang niat ibadah. Panas itu kadang-kadang gak kita lagi rasakan. Surat sebelum ibadat yang jadi perkara adalah, kata Pendeta Michael Siahaan, aula kecamatan ini tidak bisa sembarangan dipakai.
Untuk kegiatan hari-hari besar keagamaan, jemaat mesti mengajukan surat terlebih dahulu kepada Camat Teluk Naga. Dicontohkan Michael pada 9 Mei tahun lalu, ketika hari kenaikan Yesus Kristus, mereka tidak bisa menggunakan gedung tersebut. Demikian juga pada perayaan Malam Natal dan Natal tahun yang sama. Setelah kami bersurat, surat kami juga tidak dibalas dan tidak diberikan tempat. Ini juga yang jadi pokok soal pada ibadah Paskah tahun ini. Kata Michael, pihak gereja telah mengajukan surat untuk memperingati Jumat Agung yang jatuh pada 18 April 2025. Kami bersurat ke camat tanggal 15 April untuk menggunakan gedung aula kecamatan karena tak kunjung berbalas, dan berbekal dengan surat rekomendasi dari Komnas HAM, jemaat memutuskan untuk memindahkan ibadah ke gedung yayasan mereka sendiri. Izin diurus hingga Jumat 18 April dini hari dan ibadat digelar pada Jumat pagi dengan pengawalan aparat. Pada Sabtu 19 April, pihak gereja mengeklaim surat jawaban dari camat datang di bawah 4 orang polisi berpakaian dinas dan 2 orang berpakaian sipil. Isinya imbauan agar jemaat menggunakan aula untuk kegiatan Paskah. Pada sore itu pula, pintu masuk bangunan ditempel spanduk kuning milik pemerintah Kabupaten Tangerang yang berbunyi bangunan ini di stop. Kami sudah memfasilitasi. Sementara itu, Camat Teluk Naga Zamzam Manohara membantah pihaknya yang melakukan penyegelan. Kita nggak punya kewenangan untuk melakukan penyegelan. Bukan kami yang menyegelnya, tapi dari Dinas Kabupaten Dali Zamzam. Dia menegaskan pihak kecamatan tidak menghalang-halangi kegiatan peribadatan. Sebenarnya kami sudah memberikan ruang untuk saudara kita itu beribadah di aula kecamatan, bahkan bukan hanya untuk Paskah saja, tetapi juga kemarin-kemarin itu untuk peribadatan Minggu. Jadi bukannya berarti pemerintah belum ada langkah-langkah untuk memfasilitasi ya. Kami sudah lakukan, kami sudah fasilitasi. Tegas Zamzam, dia juga membantah adanya larangan untuk menggunakan aula pada Jumat untuk kepentingan rangkaian ibadah Paskah yaitu Jumat Agung. Zamzam bilang yang terjadi adalah persoalan pengaturan jadwal saja. Jadi kami menyampaikan, saya luruskan ya, hari Jumat itu kami persilakan. Cuma dalam kondisi di hari Jumat itu kebetulan aula kami itu berhadapan-hadapan langsung dengan Masjid Raya. Jadi kami kasih opsi silakan dipergunakan, kalau enggak pagi sekalian. Atau siang habis sholat Jumat, kan kita enggak memungkinkan kalau misalkan ada 2 peribadatan langsung bersamaan di waktu yang sama ya. Zamzam mengaku tidak mengetahui kenapa perizinan yang diurus Yayasan Tesalonika Tangerang jadi seret, karena semua urusan itu ada di bagian Dinas Tata Kota Kabupaten Tangerang. Kami akan membantu memfasilitasi sesuai dengan batas kewenangan kami di kecamatan, supaya ke depannya warga kami dapat melaksanakan peribadatan dengan nyaman di tempat yang layak dan sesuai. Penyegelan sebagai bentuk provokasi. Manajer Advokasi Serikat Jurnalis untuk Keberagamaan atau Sejuk Tauhid mengatakan seharusnya surat rekomendasi dari Komnas HAM sudah cukup menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi para jemaat Tesalonika. Surat rekomendasi Komnas HAM yang diarahkan kepada Pemkab, dalam hal ini Bupati Kabupaten Tangerang dan Kapolres atau Polres Metro Kota Tangerang untuk memfasilitasi ujar Tauhid, alih-alih memfasilitasi aksi penyegelan terbaru menurut Tauhid, malah bisa dianggap sebagai bentuk provokasi. Pemasangan segel yang sekarang ini itu bentuk provokasi yang bisa mengundang kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang tidak toleran itu untuk melakukan sesuatu karena dasarnya penyegelan ini. Proses izin yang jadi biang kerok perkara ini juga menurut Tauhid juga terkesan dipaksakan.
Misalkan yayasan mesti melengkapi permohonan izin dengan persyaratan PAIL banjir ketinggian air banjir yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan untuk mencegah kerusakan akibat banjir. Ini juga mengacu pada ketinggian minimal lantai bangunan yang harus dipastikan agar tidak terendam oleh air banjir. Normalnya itu dengan model bangunan Yayasan Tesalonika 2 minggu atau 1 bulan itu sudah sangat lama. Apalagi lebih dari 2 bulan. Proses PBG itu sangat mengada-ada. Bau tak sedap ini bukannya tidak dicium dari luar. Kata TOIC, tekanan kepada pemerintah kabupaten juga datang dari lembaga nasional dan provinsi. Sudah dapat tekanan dari Ombudsman, baik Ombudsman RI yang di pusat maupun Ombudsman Banten, tapi Nirmala tetap resah ketika beribadah saat Paskah. Gundah saat perayaan Paskah tak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang saja. Pada Kamis 17 April, sekelompok orang yang berasal dari Forum Komunikasi Warga Arka Manik Berbineka melakukan aksi unjuk rasa menentang penggunaan GSG Arka Manik untuk kegiatan ibadah umat Katolik di kawasan Arka Manik, Bandung. Polemik penolakan warga terus berlarut kendati gedung GSG Arka Manik berada di tanah milik gereja. Oke, mari kita bahas kejadian yang katanya biasa aja ini. Rumah doa disegel saat Paskah, saat umat Kristen mau ibadah, mau berdoa. Bukan mau buat konser dangdut, bukan mau deklarasi capres, tapi berdoa. Dan apa yang dilakukan pemerintah? Segel dengan stiker kuning seperti diskon Alfamart. Alasannya izin bangunan belum lengkap. Wah hebat. Kalau begitu semua warung pecel lele yang nggak punya PBG kita tutup aja sekalian. Tapi tunggu mereka nggak ibadah. Jadi bebas ya. Masuk akal. Sangat masuk akal. Dalam dunia paralel. Mereka ini umat Pok Tesalonika sudah ngurus surat, sudah minta izin, sudah ke kantor polisi sampai tengah malam. Sementara itu pejabatnya sibuk balas email dari grup WhatsApp alumni, lalu bilang, maaf ya belum bisa disetujui, takut ramai. Wah, hebat. Jadi keputusan negara sekarang ditentukan oleh ketakutan. Dan yang paling keren, mereka tetap ibadah, tetap datang dengan motor, mobil, jalan kaki, di bawah bayang-bayang intimidasi, cuma supaya bisa dengar firman Tuhan. Luar biasa. Sementara banyak orang yang tinggal di kota besar, gereja di sebelah rumah masih bilang, aduh males ibadah hujan. Nah loh. Dan tahu nggak, saat mereka ibadah dengan khidmat, pemerintah datang bukan kasih bunga, bukan kasih semangat, tapi kasih stiker penyegelan kuning seperti menang undian, tapi isinya selamat, Anda tidak boleh berdoa di sini. Ini serius, tapi juga konyol. Kita sedang hidup di negara yang katanya penuh toleransi, tapi kenyataannya orang-orang yang paling damai, yang cuma ingin berdoa dan makan-makan Paskah, dipaksa minggir. Sementara yang teriak-teriak, yang marah-marah, yang menyuruh tutup-tutup, malah dilindungi. Saya bilang, kalau rumah doa bisa disegel hanya karena takut menyinggung kelompok tertentu, maka yang rusak bukan bangunannya. Yang rusak itu moral kita. Tapi jangan khawatir. Kita tetap optimis karena selama masih ada orang-orang yang peduli seperti Anda yang nonton video ini, maka masih ada harapan. Oke, untuk para pejabat yang bilang, kami segel demi ketertiban, saya cuma mau bilang, hebat, luar biasa. Mungkin kalian bisa bantu segel lubang jalan juga. Tapi sayangnya,
itu nggak viral ya. Tapi hey, kita tetap optimis. Karena meski rumah doa disegel, semangat orang-orang ini nggak bisa disegel. Hati mereka tetap menyala. Dan kalian tahu apa yang nggak bisa disegel? Channel ini. Kecuali YouTube-nya ikut-ikutan takut. Tapi saya yakin kalian nggak takut. Jadi sebelum video ini disegel juga, klik tombol jempol dan subscribe. Jangan cuma nonton diam-diam kayak Demokrat. Tulis komentar kalian, bebas, merdeka. Jadi ayo, jangan cuma duduk dan bilang kasihan ya. Klik like, tulis komentar, sebarkan. Buat para pejabat sadar, rakyat lihat, dan rakyat nggak bodoh. Dan kalau Anda pejabat yang takut ambil keputusan adil karena takut viral, wah, mungkin Anda lebih cocok jadi admin Twitter, bukan pemimpin. Dan terakhir, saya cuma mau bilang Tuhan memberkati kalian, Tuhan memberkati rumah-rumah doa yang belum disegel, dan tentu saja Tuhan memberkati Indonesia. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralih di Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan
sosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.